pelajari tentang pemeriksaan kesadaran. Kalau berbicara tentang tingkat kesadaran, itu kita berbicara tentang respon seseorang ketika ada rangsangan dari lingkungan. Biasanya pemeriksaan ini tuh digunakan ketika misalnya kalian mendapatkan pasien dengan kecelakaan lalu lintas berat sehingga orangnya tuh tidak sadar, atau mungkin dia dalam kondisi sedang gelisah, meracau, atau orang-orang dengan kasus-kasus yang menyebabkan kehilangan kesadaran. Beberapa tingkat kesadaran yang biasa dipakai itu, yang pertama tuh kompos mentis. Jadi kalau misalnya kalian membuat asuhan keperawatan atau melihat medical record pasien dan ada tulisannya CM, biasanya CM itu kompos mentis, itu artinya sadar sepenuhnya. Nilai GCS-nya itu 14-15. Nah, sadar sepenuhnya tuh kayak gimana ya? Kayak kalian sekarang kalian bisa mendengarkan, kalian bisa ngomong, kalian bisa komentar langsung, kalian bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Nah, itu sadar sepenuhnya. Lalu apatis. Apatis itu adalah kondisi di mana seseorang tuh tampak acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Itu nilai GCS-nya 12-13. Jadi kayak cuek gitu loh, kayak diem aja. Lalu delirium. Delirium itu menggambarkan kondisi orang itu gerakannya tuh sudah kacau, dia kayak gelisah gitu, gaduh. Terus kalau dia tidur tuh mudah sekali terbangun, padahal suaranya sedikit sekali, maupun gak ada suara tuh kayak tiba-tiba kebangun kayak gitu. Terus dia juga meronta-ronta dan juga disorientasi. Jadi kalau ditanya dia pasti tidak nyambung, dia juga tidak tahu dia di mana, dia tidak tahu waktunya. Nah, itu nilai GCS-nya 10-11. Setelah itu ada namanya somnolen. Itu kondisi di mana seseorang tuh sangat mengantuk, tetapi masih bisa bangun ketika diberikan rangsangan. Itu nilai GCS-nya 7-9. Lalu ada sopor. Sopor itu kondisi sangat mengantuk, lebih mengantuk dari yang sebelumnya, tapi dia sulit terbangun. Masih sih dibangunkan, masih bisa, tapi dengan rangsang nyeri yang sangat kuat. Tetapi itu pun sadarnya tuh tidak yang sadar utuh gitu, dan ada disorientasi juga. Itu nilai GCS-nya 5-6. Itu kondisinya sudah lebih buruk. Lalu ada semikoma. Itu kondisi di mana seseorang tidak sadar, tidak dapat dibangunkan sekalipun. Pokoknya mau kalian kasih rangsang nyeri atau rangsang apapun, dia tidak akan bisa bangun. Terus tetapi dia tuh masih punya rangsang refleks terhadap kornea dan pupil, itu masih ada. Itu nilai GCS-nya 4. Dan yang terakhir itu koma, nilai GCS-nya 3. Ini yang paling rendah. Dia sudah tidak ada respon sama sekali. Nah, GCS itu apa? GCS itu Glasgow Coma Scale. Ini tuh yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Di GCS itu ada 3 komponen penting, yaitu eye, movement atau motorik, dan juga verbal. Untuk eye itu kita menilai respon pasien ketika membuka mata. Nilai tertingginya 4, terendahnya 1. Nah, 4 itu kalau misalnya kalian panggil, misalnya kalian di rumah sakit, kalian masuk, kalian ketuk, terus kalian halo, selamat pagi atau selamat siang. Nah, pasien itu langsung spontan membuka mata sendiri tanpa dirangsang, tanpa diberikan rangsang nyeri. Lalu yang ketiga itu dengan rangsang suara. Nah, itu pasiennya tuh buka mata kalau misalnya kita nyuruh gitu, bapak bisa membuka matanya. Nah, kayak gitu. Kalau 2, kalau misalnya sudah diberikan rangsang nyeri, misalnya dengan menekan kuku jari. Dan 1, kalau sudah tidak ada respon sekalipun sudah menggunakan rangsang suara maupun rangsang nyeri. Lalu untuk M, movement atau motorik, itu nilai tertingginya 6, terendahnya 1. 6 itu ketika disuruh tuh langsung ngikutin perintah gitu, misalnya bapak coba angkat tangannya, nah itu langsung angkat. Atau ketika kalian mengeluarkan tangan, dia langsung auto mengeluarkan tangan juga, misalnya berjabatan tangan seperti itu. Lalu nilai 5 jika dia dapat melokalisir nyeri. Jadi kalau misalnya kalian memberikan rangsang nyeri, misalnya kalian cubit atau tekan sedikit, nah itu tuh dia akan bergerak kayak menjauhi nyeri gitu. Ya gimana sih kalau misalnya kalian lagi dicubit orang, pasti kan ada respon untuk menarik
Lalu yang keempat itu kalau yang kelima tadi tuh dia juga bisa kayak dikasih cubitan tuh dia kayak mau megang gitu, kayak mau jangan cubit di situ gitu, situ sakit gitu, jadi dia tahu sakitnya di mana kayak gitu. Nah, 4 itu withdraws, dia itu menarik tubuhnya menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri. Lalu yang ketiga itu fleksi abnormal, jadi salah satu tangan atau keduanya tuh kayak menekuk gitu saat diberi rangsang nyeri. Kebalikan sama yang kedua, yang ekstensi abnormal, itu tangannya itu malah bergerak lurus saat tubuh diberi rangsang nyeri. Dan nomor 1 ketika tidak ada respon. Lalu V itu untuk verbal, itu nilai tertinggi 5, terendah 1. 5 itu kalau orientasinya baik, bicaranya jelas. 4 kalau misalnya dia tuh kayak bingung gitu, terus bicaranya kayak berulang-ulang atau kacau balau gitu, terus dia juga disorientasi tempat dan waktu. Kalau 3 itu dia masih bisa berbicara tapi bahasanya tuh, kata-katanya tuh tidak jelas gitu. Nah, kalau yang nomor 2 tuh suaranya tuh tanpa arti, kayak orang yang lagi mengerang kesakitan cuma kayak gitu-gitu doang. Nah, kalau yang 1 tuh tidak ada respon. So, ingat guys, nilai tertinggi GCS itu 15 dan nilai terendahnya 3, bukan 0. Oke, sekian untuk pemeriksaan kesadaran. Thank you.